Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 akan mempresentasikan materi dari sistem basis data Oracle Academy. Perkenalkan, saya Arlen Destiko di sini sebagai moderator dan ada teman saya Najwa Tasya dan juga Alia Zahra Taufik, lalu Hafiz Asyifa dan Najwa Iza. Selanjutnya materi ini akan dibawakan oleh Najwa. Silakan. Oracle Academy mempersiapkan karir di bidang IT. Oracle Academy adalah program yang memberikan pemahaman dasar mengenai desain basis data dan mempersiapkan peserta untuk karir di bidang teknologi informasi atau IT, terutama yang berhubungan dengan database. Data informasi. Data merupakan bahan mentah yang belum diproses seperti angka atau fakta yang belum memiliki makna tertentu. Informasi adalah hasil dari pengolahan data, biasanya setelah data tersebut dikombinasikan, dibandingkan, dianalisis, atau dihitung sehingga memiliki arti atau fungsi khusus. Contoh data dan informasi adalah data seperti data daftar nama dan nomor telepon di buku telepon, dan informasi adalah daftar nama dan nomor telepon toko bunga di daerah tertentu yang relevan bagi pengguna. Proses pengolahan data menjadi informasi. Ada 3 proses, yaitu data mentah, seperti nilai ujian setiap mahasiswa, dapat dihitung untuk menghasilkan informasi seperti rata-rata kelas atau rata-rata sekolah. Yang kedua, pengolahan data seperti anggaran tahun sebelumnya dapat digunakan untuk memperkirakan anggaran tahun depan. Yang ketiga adalah informasi bermakna yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Fungsi basis data ada 3. Yang pertama, kumpulan data ini tersimpan secara terstruktur di dalam komputer. Yang kedua adalah penambahan, penghapusan, modifikasi, dan pengambilan data. Yang ketiga adalah biasanya basis data dikelola oleh seorang database administrator atau DBA. Jenis data dalam basis data itu ada 4. Yang pertama, data tekstual seperti nama, alamat, dan deskripsi. Yang kedua, data gambar itu seperti foto produk atau logo perusahaan. Yang ketiga, data video itu seperti tutorial atau demonstrasi produk. Yang keempat, data suara seperti rekaman audio atau musik. Contoh penggunaan basis data ada 2. Yang pertama, manajemen inventaris, pengelolaan stok barang, informasi, produk, dan transaksi penjualan. Yang kedua itu ada perpustakaan digital yang mengelola katalog buku, status peminjaman, dan pengembalian buku. Selanjutnya sejarah basis data. Oke, pentingnya database dalam bisnis itu pengertian basis data sendiri adalah tulang punggung bisnis modern yang memungkinkan penyimpanan data dan pengambilan data yang lebih efisien. Mereka memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat melalui analisis dan pelaporan data. Dari informasi pelanggan hingga data penjualan, basis data berperan penting dalam mendorong strategi bisnis. Memahami evolusi mereka sangat penting untuk memanfaatkan potensi penuh mereka. Evolusinya, pada tahun 60-an menandai dimulai komputasi yang terjangkau bagi bisnis, membuka jalan bagi peningkatan kapasitas penyimpanan. Lalu pada tahun 70-an, meletakkan dasar bagi basis data modern memisahkan struktur logis dari penyimpanan fisik. Lalu ada pengenalan model pada tahun 76, semakin memajukan desain basis data. Lalu di tahun 80-an, menyaksikan munculnya sistem basis data relasional komersial seperti Oracle. Dan pada akhir tahun 90-an, pertumbuhan internet memicu lonjakan aplikasi basis data. Fondasi data pemodelan. Setiap perjalanan pengembangan basis data yang sukses dimulai dengan pemodelan data, di mana bisnis mengidentifikasi dan menganalisis data yang perlu dilacak. Dengan diagram ARD, bisnis dapat memvisualisasikan interaksi dan hubungan data, memastikan semua informasi penting terakomodasi. Mengubah model menjadi desain. Setelah data dimodelkan, langkah berikutnya adalah mendesain basis data dengan mengubah ARD menjadi diagram tabel yang mendefinisikan struktur basis data. Pada tahap ini ditentukan nama tabel, kolom, tipe data, serta aturan penting seperti kunci utama, PK, dan kunci asing, FK. Membangun database. Setelah desain selesai, fase pengembangan basis data dimulai dengan penggunaan perintah SQL untuk membangun basis data secara fisik. SQL tidak hanya membangun, tapi juga memungkinkan memasukkan, mengakses, dan memanipulasi data secara efektif. Penggunaan SQL yang tepat memastikan integritas data dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebutuhan bisnis. Aplikasian di dunia nyata. Dalam praktik sumber daya manusia, basis data dapat mencakup informasi karyawan seperti nama, tanggal, perekrutan, gaji, dan jabatan. Dengan memodelkan data ini dalam ERD terlebih dahulu, kita dapat memastikan setiap elemen penting terstruktur dan terhubung dalam tabel basis data. Istilah-istilah penting yang perlu kalian ketahui.
Tipe data menentukan format data yang disimpan di setiap kolom yang mempengaruhi bagaimana informasi diproses dan diambil. Lalu kunci utama, PK, berfungsi sebagai pengenal unik untuk setiap catatan, sedangkan kunci asing FK membentuk hubungan antar tabel. Lalu ada angka 0 atau null menunjukkan apakah kolom harus berisi nilai. Lalu ada transformasi besar dalam komputasi sejak tahun 1970-an, mencakup konsep utama seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi. Operasi menekankan pentingnya perangkat lunak database dalam kesuksesan bisnis dan membahas misi Oracle untuk memanfaatkan internet dan server yang efisien untuk manajemen data. Ada definisi hardware, software, dan operasi sistem. Yang pertama, perangkat keras adalah bagian-bagian fisik dari sebuah komputer. Contohnya keyboard, layar, mouse, drive, disk, memori, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak adalah program sekumpulan instruksi yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Lalu ada sistem operasi, perangkat lunak yang secara langsung mengontrol dan mengelola perangkat keras Microsoft Windows, Linux, dan lain-lain. Lalu ada grid and cloud computing, yaitu dalam model komputasi grid, semua komputer organisasi di berbagai lokasi dapat dimanfaatkan layaknya kumpulan sumber daya komputasi. Komputasi grid membangun infrastruktur perangkat lunak yang dapat berjalan di banyak server yang terhubung ke jaringan. Komputasi grid memperlakukan komputasi seperti utilitas dan lebih efisien dalam memproses pengajuan informasi atau komputasi dari workstation-nya. Lalu ada komputasi grid. Komputasi grid ini meningkatkan kinerja dan keandalan untuk struktur sistem Oracle yang menggunakan server database, server aplikasi, dan browser client. Komputasi awan memungkinkan bisnis untuk mengakses perangkat lunak dan perangkat keras dari penyedia. Pentingnya komunikasi dan menangkap kebutuhan. Komunikasi yang efektif dalam menangkap kebutuhan informasi adalah langkah awal dalam proses pemodelan data. Hal ini memastikan bahwa semua stakeholder memahami dan sepakat terhadap apa yang diperlukan oleh sistem. Membedakan antara model konseptual dan implementasi fisiknya. Model konseptual fokus pada pengembangan entitas, hubungan, dan keterkaitan di tingkat yang sangat abstrak. Ini mencakup identifikasi entitas utama dan hubungan mereka tanpa detail implementasi. Model fisik menerjemahkan model konseptual menjadi struktur yang lebih teknis dan siap untuk implementasi, termasuk tabel, kolom, tipe data, dan constraint. Alasan membuat model data konseptual. Yang pertama, memastikan semua kebutuhan bisnis terdokumentasi dengan baik sebelum pengembangan teknis dimulai. Kedua, mengidentifikasi dan mengeliminasi data yang berlebihan untuk mengoptimalkan penyimpanan. Ketiga, mempermudah diskusi dan pemahaman bersama antar tim pengembang dan pengguna akhir. Keempat, membantu dan merancang database yang dapat dengan mudah diadaptasi dan diperluas seiring dengan berkembangnya kebutuhan bisnis. Kelima, menjamin kualitas data melalui aturan dan batasan yang jelas sejak dari awal perancangan. Contoh model konseptual dan model fisik. Untuk model konseptual, entitas itu pelanggan, pesanan, produk. Untuk hubungan, pelanggan dapat memiliki banyak pesanan dan pesanan dapat mencakup banyak produk. Untuk visualisasinya dapat digambarkan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Untuk model fisik, tabelnya itu customer, order, dan produk. Untuk kolom ada customer, ID, nama, alamat. Untuk order ada order ID, customer ID, dan tanggal. Untuk produk ada produk ID, nama, dan harga. Untuk constraint-nya foreign key dari order yang merujuk ke customer dan produk primary keys pada setiap tabel. Mendefinisikan dan memberikan contoh entitas. Entitas adalah objek atau konsep yang dapat diidentifikasi secara jelas dalam domain masalah dan dapat memiliki data yang disimpan dalam basis data. Contohnya, dalam basis data untuk perusahaan retail, contohnya itu entitas mungkin termasuk customer, order, dan produk. Nah, membedakan antara entitas dan instance dari suatu entitas. Entitas definisi yang menggambarkan jenis data yang akan disimpan, sedangkan untuk instance, realisasi spesifik dari entitas tersebut. Setiap instance mewakili satu rekaman unik dalam basis data yang sesuai dengan template entitas. Menjelaskan atribut untuk entitas yang diberikan. Atribut adalah properti atau karakteristik dari entitas yang menyimpan beberapa bentuk data. Setiap entitas dapat memiliki satu atau lebih atribut yang mendefinisikan informasi mengenal entitas tersebut.
Membedakan antara atribut dan nilainya. Atribut karakteristik spesifikasi dari entitas yang ditentukan dalam skema basis data. Untuk nilai atribut, data aktual yang diisi untuk atribut pada instans entitas tertentu. Nah, untuk membedakan dari 4 atribut itu, ada yang pertama atribut wajib, yang harus dimiliki nilai dalam setiap instance. Contohnya itu customer ID. Nah, untuk yang kedua ada opsional, yang dapat dibiarkan tanpa nilai. Contohnya itu nama tengah. Nah, untuk yang ketiga ada volatile. Nah, nilainya tuh dapat berubah-ubah, misalnya sisa stok. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu nilainya tidak bisa berubah setelah ditetapkan, yaitu contohnya tanggal lahir. Nah, untuk memilih dan menjelaskan pengidentifikasi unik UID untuk suatu entitas itu, UID itu atribut atau kombinasi atribut yang membedakan setiap instans entitas dari semua instans lainnya dalam basis data. Contohnya itu dalam entitas customer ID digunakan sebagai UID karena setiap pelanggan memiliki ID yang unik masing-masing. Kemudian itu database design, entity relationship diagram, and entity relationship modeling. Apa sih entity relationship diagram? IRD adalah alat yang digunakan untuk mempresentasikan keberadaan data dari suatu bisnis. IRD sering digunakan dalam desain sistem, memberikan gambar visual mengenai hubungan antar entitas, seperti tabel dalam basis data, dan atribut yang dimiliki setiap entitas. Apa sih arti dari model yang tidak terikat implementasi atau implementation free model? Data model yang baik itu bersifat tidak terikat implementasi, yang berarti model tersebut tidak tergantung pada tipe basis data tertentu, seperti perangkat keras atau bahasa pemrograman yang digunakan. Model ini juga harus tetap relevan meskipun data disimpan di media fisik seperti kertas, bukan dalam basis data digital. Di sini ada 4 tujuan entity relationship modeling. Yang pertama yaitu menangkap semua data yang diperlukan. Berarti bahwa model itu harus mencakup semua model informasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau proses. Yang kedua yaitu memastikan bahwa data hanya muncul satu kali, yaitu untuk membantu menghindari redundansi data dan memastikan bahwa data konsisten. Yang ketiga yaitu tidak memodelkan data yang dapat diturunkan dari data yang sudah dimodelkan, yaitu untuk membantu menjaga model tetap sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, menyimpan data di tempat yang logis dan dapat diprediksi, yaitu untuk membantu memastikan bahwa data mudah diakses dan dikelola. Yang kemudian ini ada skenario bisnis dari Departemen Sumber Daya Manusia atau HR. Skenario ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana IRD bisa diaplikasikan dalam penyimpanan informasi terkait karyawan di suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dibagi ke dalam departemen-departemen, seperti setiap karyawan harus terkait dengan departemen tertentu. Dalam skenario ini, perusahaan perlu menyimpan data seperti nama, jabatan, tanggal, masuk kerja, gaji, komisi, dan siapa manajer dari setiap karyawan. Kemudian ini ada diagram IRD-HR departemen, yaitu di sini ada diagram ini menggambarkan hubungan antar entitas seperti employee, department, location, region, job, dan country. Di sini ada dua terminologi penting ya. Pertama, entity relationship diagram, yaitu gambar yang mempersonikan model data. IRD menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam sistem basis data. Yang kedua, implementation free. Model yang tidak bergantung pada platform atau jenis basis data. Model ini dapat diterapkan pada berbagai sistem basis data tanpa perlu modifikasi. Kemudian ini adalah salah satu contoh IRD digital yang menggambarkan sistem perpustakaan, yaitu situs basis data dengan menggambarkan entitas, yaitu seperti objek data seperti buku, anggota, peminjaman dalam sistem perpustakaan. Yaitu kemudian ada atribut, yaitu seperti karakteristik seperti ID, nama, dan tanggal. Kemudian relasi, yaitu hubungan antara entitas, misalnya anggota meminjam buku. Kemudian dalam contoh sistem perpustakaan, anggota dan buku memiliki hubungan many-to-many, sehingga memerlukan entitas hubungan seperti peminjaman yang menghubungkan kedua entitas tersebut, dilengkapi dengan atribut seperti tanggal peminjaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.